Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mensimulasikan dampak kekerasan pada anak. Akibat dari dampak kekerasan pada anak itu membuat anak menjadi trauma. Trauma yang dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai macam masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental seperti asma, diabetes, penyakit jantung koroner, stroke, serangan panik, dan depresi. Ciri-ciri anak yang trauma kekerasan. Ada 9 tanda anak alami kekerasan. Pertama, anak menghindari orang tertentu. Orang tua perlu bertanya-tanya ketika anak bersikeras menghindari dari orang tertentu tanpa alasan yang jelas. Itu merupakan isyarat pertama yang ditunjukkan oleh anak. Yang kedua, sering menangis tanpa alasan. Anak selalu menangis ketika dibawa ke tempat penitipan anak, rumah teman Anda, sekolah, atau suatu tempat lainnya. Ia pun bisa menjadi lebih rewel dibanding dengan biasanya. Orang tua harus segera mengajak anak bicara dan menanyakan apa yang terjadi. Yang ketiga, tubuh memar. Jangan anggap sepele ketika Anda menemukan tubuh anak memar ketika pulang ke rumah. Memar merupakan tanda kekerasan yang mudah dikenali. Terus yang keempat, perilaku mendadak berubah. Anak yang tadinya ceria, lemah lembut, kemudian berubah menjadi pemarah, tidak peduli, agresivitas, perlu Anda curigai mengalami kekerasan. Yang kelima, gejala aneh. Anak yang mengalami kekerasan juga bisa mengalami perubahan kebiasaan seperti susah tidur, hilang nafsu makan, hingga menjadi terlalu protektif terhadap anak-anak di sekitarnya. Atau kadang ia menjadi penakut dan sikap kekanak-kanakan. Yang keenam, menyendiri. Anda juga perlu curiga jika anak tiba-tiba ingin selalu sendiri dan terlihat menyembunyikan sesuatu kekerasan, bisa membuat anak menjadi lebih takut bertemu dengan orang lain. Yang ketujuh, nyeri saat berjalan. Jika anak mendapat pelecehan seksual, ia bisa mengalami pendarahan, alat kelamin terasa gatal dan memar. Ketika anak merasa nyeri saat duduk maupun berjalan dan sulit melakukan aktivitas fisik seperti biasa. Itu bisa menjadi tanda anak mengalami kekerasan. Yang ke-8, akrab dengan informasi seksual. Pada kasus pelecehan seksual, bisa membuat anak menjadi sangat akrab dengan informasi seksual untuk orang dewasa. Munculnya rasa ingin tahu yang melampaui usia mereka. Yang ke-9, anak selalu waspada. Tanda lain yang dialami pada anak-anak yang mengalami pelecehan adalah mereka menjadi selalu lebih waspada. Mereka bisa terlihat ketakutan dan cemas tentang sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Itu tadi ciri-cirinya. Sekarang, mengapa anak sering menjadi korban kekerasan? Itu karena meningkatnya kasus kekerasan pada anak disebabkan antara lain karena kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya. Orang tua sekarang banyak yang sibuk sendiri, kurang berkomunikasi dengan anaknya. Terus, bahaya apakah yang dapat terjadi pada anak yang selalu menerima kekerasan verbal pada anak? Salah satu bahaya yang ditimbulkan dari kekerasan verbal adalah dapat mengubah perilaku anak
menyakiti orang lain, mungkin menjadi pelarian dengan meniru kekerasan yang pernah dialaminya. Selain itu, biasanya anak-anak yang menjadi korban bisa berpeluang tumbuh menjadi tukang bully juga. Nih, solusi apa yang akan diberikan dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap anak? Yaitu dengan memberikan sosialisasi terhadap seseorang, orang tua, atau calon orang tua tentang pentingnya memberikan kasih sayang terhadap anak guna menjaga kebaikan mental dan jiwanya. Terus, bagaimana cara menghindari diri dari tindak kekerasan? Pertama, mengontrol diri sendiri agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti perilaku tindak kekerasan. Kedua, menahan emosi agar tidak mudah marah. Ketiga, selalu berada di lingkungan orang yang cinta damai dan tidak memiliki perilaku tindak kekerasan. Keempat, memperkuat keimanan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, memperbanyak melakukan hal-hal positif sehingga tidak sempat melakukan hal-hal yang negatif. Sekiranya hanya itu saja yang bisa saya share. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.